Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data PPDB DKI dengan menggunakan Puppeteer. Video ini adalah episode yang ketiga ya dari serial kupas tuntas data PPDB DKI. Sebelum masuk ke pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi di episode sebelumnya saya sudah jelaskan cara scraping data ini dengan menggunakan Selenium. Kenapa menggunakan Selenium? Karena data ini tidak bisa kita scraping dengan Scrapy atau Beautiful Soup karena menggunakan proteksi robot TXT ya. Untuk kali ini saya akan berbagi scraping ini dengan menggunakan Puppeteer. Oke, kita mulai aja dari kita reuse data kita yang lama ya. Di episode sebelumnya saya sudah jelaskan cara instalasi Puppeteer, kemudian juga instalasi Node ya. Pertama kita instalasi Node dulu, kemudian Puppeteer, kemudian kita install juga Object2CSV karena kita akan menyimpan file dalam bentuk CSV. Oke, ini file kita yang lama ya. Kita akan mulai dengan judul yang baru ya. Kita sebut PPDB DKI yang ketiga rasanya ya, karena yang pertama dan kedua saya ajarkan cara scraping dengan Selenium. Kali ini saya akan gunakan Puppeteer. Oke, kita reuse aja data yang lama ini ya, kita copy aja, kemudian kita paste yang ini ya. Oke, selanjutnya kita baca caranya dulu ya. Jadi dari ini buka browsernya, kita buat Constanta, kemudian kita buka page baru, kemudian kita buka URL-nya ini, kemudian kita screenshot ya. Kali ini kita nggak screenshot ya, tapi kita akan mengambil datanya. Oke ya, mulai dari sini dulu. Kita akan scraping semua yang ada di sini ya. Jadi kita copy ininya dulu. Oh ya, jadi kembali lagi ya, kita akan scrap hanya untuk prestasi akademik yang di sini aja. Untuk yang prestasi non akademik, afirmasi, zonasi dan selanjutnya, Anda bisa scraping sendiri dengan cara atau dengan teknik yang sama yang saya bagi kali ini ya. Oke, kita copy dulu ini. Selanjutnya kita paste ya. Kita paste. Ya, kita tambahkan satu sintak di sini, di mana kita akan cegah ya. Jadi Puppeteer ini dia akan timeout setelah 3 detik ya. Setelah 3 detik ini ya. 3000 milisecond ya, 3 detik. Setelah 3 detik dia akan timeout ya. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi timeout, kita tambahkan ini set default navigation timeoutnya 0 ya. Jadi dia akan buka terus. Kemudian kita ke URL-nya, kita tambahkan optionnya yaitu wait until ya. Jadi kita tunggu sampai benar-benar terbuka ya. Kalau ini kita tidak tambahkan, kalau bandwidth-nya jelek, bandwidth-nya nggak bagus, maka tidak ada data yang terscraping ya. Oke, URL-nya kita pindahin ke sini aja. Oke, URL-nya kita pakai di sini, kemudian sebagai konstanta, kemudian ya URL sebagai konstanta, kemudian URL-nya kita buka di sini ya. Ini kita nggak pakai lagi. Ya, selanjutnya kita menggunakan perintah wait. Kita tunggu sampai selektornya keluar ya. Selektor yang akan kita buka adalah ini ya. Kita ambil contoh aja, kita inspect, kemudian kita inspect ke sini ya.
Ya, kita pastikan sampai dia muncul dulu semuanya ya. Jadi sampai selektor ini muncul. Jadi kita ganti begini ya. Oke, kita tunggu sampai selektornya ini muncul. Ya, selanjutnya kita pastikan lagi, kita tunggu lagi 2 detik ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa selektornya benar-benar terbuka, semua benar terbuka sehingga kita bisa scraping ya. Oke, selanjutnya kita buka tutorial yang ada di sini ya. Kita akan ambil salah satu contoh di sini ya. Kita copy ini aja ya. Ini aja kita copy ya. Selanjutnya kita paste ya. Kita hilangkan aja ini, kita kasih nama ya, ini ya, SMA Negeri 1 ya. Copy selektornya tadi ini ya. Oke, jadi kita gunakan sintak ini nama sekolah, kemudian selektornya adalah yang tadi, kita copy aja ke sini. Kemudian ini bisa kita ganti gini ya, elemennya. Kemudian ini adalah teks konten ya, begini ya. Oke, selanjutnya kita print ya. Kita print, selanjutnya kita lihat hasilnya ya. Kalau ini berhasil, maka dia akan mencetak tulisan SMA Negeri 1 ya. Kita panggil node, kemudian ppdb dki yang ketiga ya, .cs ini ya. Ya, ini ya muncul ya, SMA Negeri 1 ya. Artinya sampai di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan set ya, set headless-nya ya supaya terlihat ya. Ya, oke, untuk menampilkan supaya kita tahu prosesnya, kita gunakan headless-nya false ya. Jadi dia akan muncul ya, muncul browsernya. Kita cek aja, kita panggil. Ya, ini headless-nya muncul ya. Chrome-nya terpanggil, kemudian masuk ke ini situsnya. Setelah terbuka, kemudian kita ya muncul nih ya. Oke, selanjutnya kita bisa set headless-nya false ya, supaya kita bisa lihat prosesnya ya. Ya, oke, selanjutnya kita akan kembangkan lagi ya. Ini kita matikan dulu. Ini kita tidak hapus karena nanti mungkin digunakan ya. Ya, oke, saya akan menggunakan atau reuse code saya yang lama ya. Jadi code yang ini adalah scraping data coronavirus dari situsnya worldometers.info. Kalau Anda ingin tahu penjelasannya bisa Anda lihat di video saya sebelumnya ya, jauh sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, untuk scraping data coronavirus di seluruh dunia ya. Jadi kita reuse data ini. Jadi ini cara bacanya. Pertama, data ini kita jadikan variabel ya. Kita kenapa menggunakan let ya, karena kalau kita menggunakan konstanta itu artinya datanya itu pakem ya, datanya yaitu gitu, maksudnya tidak bisa dirubah gitu loh. Misalnya konstanta itu misalnya bilangan prima 3,14 misalnya. Tapi kalau datanya itu kita override ya, kita tiban istilahnya, maka kita tidak boleh menggunakan konstanta ya. Kita bisa menggunakan let atau var ya. Kita menggunakan let ya, datanya kita simpan dulu, kita bikin variabel datanya. Kemudian ya paste evaluates ya. Ini penjelasannya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Kemudian datanya kita tampung ke dalam result, di mana itemnya ya, ini query selectornya ya. Query selectornya itu kita masuk ke ya, query selectornya ya, kita inspect dulu, kita lihat polanya dulu ya.
Ya, kita bisa gunakan ini ya, selektornya ya. Kita coba-coba aja dulu, kita lihat. Kita bisa gunakan cukup begini aja. Tabel dimana apa namanya, kelasnya adalah M tabel ya, begini ya, ini cukup ya karena masih bergerak. Oke, M tabel, kemudian kelas table ini banyak ya. Oh ya, oke. Kita cukup menggunakan ini aja ya. Oke. Kita tes aja ya. Selektornya kita ganti ya, ini menjadi begini ya. Kemudian yang pertama kita isi ya, yang pertama adalah nama sekolah dulu ya. Nah, rasanya ini ya. Kita ganti ini menjadi apa tadi, nama sekolah ya. Ya, kita tes dulu ya, supaya kalau terjadi error kita tidak harus ngulang terlalu lama ya. Kemudian jurusannya ya. Nah, selektornya ini rasanya ya. Ini kalau selektornya salah nanti juga hasilnya salah ya. Kita coba aja dulu ya. Ini jurusan IPA ya. Karena ada 2 jurusan ya, malah ada 3 jurusan, ada IPA, ada IPS, ada bahasa ya. Di sini ada bahasa ya. Oke. Kita tes dulu ya, ini selektornya ya. Selektornya kita copy, kita ganti di sini. Ya, gini ya. Yang lainnya kita hapus dulu ya. Kita tes aja hasilnya seperti apa. Kalau dia berhasil, maka dia akan muncul nama SMA dan jurusannya ya. Kita simpan dulu, kita tes aja ya. Nanti kalau error tuh kemungkinan kita bermain-main di selektornya ini. Ya, ini terbuka, Chromium-nya terbuka. Selanjutnya masuk ke ini, situsnya ini. Oke, setelah itu muncul. Ya, oke, kita scrap. Oke ya. Seperti Anda lihat di sini ya. Oke, berarti ini berhasil ya. Nama SMA Negeri 1. Nah, ini ada white space ya. Nanti kita hilangkan white space-nya dengan menggunakan, kalau nggak salah, strip ya. Kita coba aja. Kalau nggak salah begini ya. Kita coba aja. Untuk yang jurusan ini rasanya tidak ada white space ya, jadi kita biarin aja ya. Oke, ini dari SMA 1 sampai SMA 25 ya. Oke, kita tes lagi, kita simpan. Kita akan tes white space nya ini akan hilang harusnya ya. Kita cek aja, kita panggil lagi, kita tunggu. Oke, ini terbuka Chromium-nya. Selanjutnya buka situsnya. Kemudian kita tunggu berapa detik ya, kemudian di scrap. Oke, ada yang salah nih ya, rasanya fungsi stripnya nih kayaknya. Kita lihat aja. Ya, kita bisa tebak nih stripnya salah ya. Kenapa? Karena sebelum ini jalan, tapi setelah kita kasih strip nggak jalan ya. Oke. Kita menggunakan sintak yang lain ya. Oke, maaf, kita menggunakan strip itu kalau kita menggunakan Scrappy ya. Kalau menggunakan Puppeteer kita menggunakan namanya trim sintaknya ya. Oke, kita simpan, kita coba lagi ya. Kita running lagi ya. Oke, sekarang udah bagus ya, sudah tidak ada namanya istilahnya white space ya, kanan kirinya udah hilang. Oke, sampai di sini oke, tapi kita hanya scrap untuk nama sekolah dan jurusan. Selanjutnya untuk jurusan IPA ini kita juga harus tambahkan nilainya ya, nilai terendah berapa ya. Kita scrap aja ini kita copy,
selektornya kita lihat tadi sampai dengan tabel rasanya ini ya, ini yang kita akan copy. Ini namanya nilai terendah ya, ya kita copy aja lah, selektornya kita ganti, namanya adalah nilai terendah untuk jurusan IPA ya, nilai terendah untuk jurusan IPA. Itu selektornya ini, kemudian kita ambil teksnya, kemudian untuk sebelah kanannya adalah nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Kita copy selektornya, kita paste di sini ya. Selanjutnya kita bisa tebak yang ini ya, selektornya ya, mulai dari T-body ini ya, T-body. Kita copy, kita paste di sini, namanya adalah nilai tertinggi tadi ya, nilai tertinggi. Selanjutnya rata-rata ya, rata-rata, copy selektor, kita paste ya, kita bisa tebak ini ya, nilai rata ya, rata maksudnya rata-rata. Kemudian kita copy ini ya, ini untuk jurusan IPA. Selanjutnya untuk jurusan IPS ya, kita copy aja gini, kita ganti ini IPS. Ya, oke. Selanjutnya untuk jurusan IPS kita lihat selektornya, copy selektor ya. Selanjutnya saya akan percepat ya. Ya oke, setelah kita percepat hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan running ya, kita akan running, kita lihat hasilnya. Yes ya, oke ya. Oke, di sini tahu nama sekolahnya, jurusan IPA, nilai terendah untuk IPA sekian, nilai tertinggi sekian, jurusannya ini. Kemudian untuk jurusan IPS, nilai terendahnya ini, nilai tertingginya ini, rata-ratanya ini. Oke, ini hanya sampai SMA 25 ya, karena kita hanya scrap sampai dengan di sini ya, sampai di sini ya. Untuk scraping semua maka kita akan menggunakan selektor ini ya. Kita cek selektornya. Oke ya, selektor ini kita pakai ya, copy selektor. Coba kita lihat apakah ini masih sama ya, masih sama ya, kita bisa pakai ya. Kalau begini kita lihat rasanya kalau ini beda. Oh ya, oke. Berarti selektor ini kita pakai ya. Ya, ini mengapa satu titik ya. Selektornya kita copy. Kita tambahkan di sini ya. Kita akan tambahkan satu sintak di mana kita akan klik di tadi yang di pagination tadi ya. Ya, kita akan menggunakan sintak ini ya. Jadi kita tunggu ini selektornya kita pakai ini ya. Kita selektornya ini kita cut aja, kita gantikan posisi yang ada di sini. Ya, kita simpan dulu. Jadi ini maksudnya kita klik paginationnya ini ya, yang di sini kita klik ya. Setelah kita klik, kita tunggu lagi 1 detik ya, kemudian kita klik juga yang ini
yang 1000 ini ya. Ya, kita copy selektor. Ya, rasanya masih oke di sini ya. Kita pakai ini selektor ini. Coba kalau kita hilangkan masih bisa nggak? Masih oke. Kalau ini kita hilangkan, oh sudah nggak oke. Oke, berarti kita pakai yang selektor ini ya. Kita klik yang 1000. Ini aja. Ini pagination 25. Kita tunggu 1 detik aja deh, kalau 2 detik kelamaan ya. 1 detik. Kemudian dengan cara yang sama, setelah kita klik, pastikan bahwa dia terklik dulu. Kita tunggu lagi 1 detik ya. Kalau bandwidth Anda bagus, Anda nggak perlu melakukan wait ini ya. Kita yang ini pagination yang 1000, kita klik, kita ganti menjadi ini ya. Oke, jadi jadi maksudnya begini. Setelah terbuka, kita pastikan kita klik di sini, kemudian kita klik 1000 ya. Maka dia akan muncul semua, nggak cuma 25 sekolah tapi ada 115 sekolah ya. Nah, satu halaman ini kita akan scraping ya. Oke, 115 ya ini ya, semua ini yang kita scraping ya. Setelah kita klik, kita tunggu, pastikan lagi ya, kita tunggu lagi. Kadang-kadang kita banyak menunggu ya. Anda bisa coba-coba ya. Kalau merasa bandwidthnya bagus, mungkin ini tidak perlu kita lakukan ya. Oke, selanjutnya kita simpan, kita running lagi. Kalau ini berhasil, maka semua sekolah dari SMA 1 sampai SMA 115 untuk semua jurusan muncul ya. Oke, kita lihat, kita tunggu. Chromiumnya dibuka, kemudian ya kalau bandwidth Anda cepat, tidak melakukan wait ya, ini masuk ke ininya, situsnya, kemudian nah tadi klik ke angka 1000 ya. Nah oke, sudah ter-scraping semua ya. Nah ini sampai 100, jadi ini sudah ter-scraping semua dari dari apa namanya nih, SMA Negeri 1 sampai SMA Negeri 115. Oke, selanjutnya yang jadi masalah adalah ada sekolah yang jurusan bahasa, ada yang tidak ada jurusan bahasanya ya. Jadi kita lihat aja di sini ya. Ya misalnya nih ya, ini untuk SMA 3 nggak ada bahasa, tapi di SMA 4 ada bahasanya ya. Jadi kita inspect aja untuk yang bahasa. Oke, kita copy selektornya. Jadi nanti kita menggunakan if statement ya. Kalau ya rasanya begini ya. Ini kita bisa tebak ya. Bisa tebak begini ya. Untuk yang bahasa kita bisa tebak tadi untuk apa nih? Jurusan ya, jurusan bahasa ini ada di ya, kalau kita copy ya, kita paste ya. Ya ini ada di TR yang ketiga ya. Jadi kita bisa tebaknya TR yang ketiga. Ini TR yang ketiga, ini TR yang ketiga. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita harus cek kalau dia ada kalau ada bahasanya maka kita masukkan, kalau tidak ada ya kita nggak masukkan ya. Jadi kita menggunakan if statement ya. Ini kita ganti bahasa ya, BHS, bahasa masih BHS ya. Oke, jadi setelah dicoba-coba ya, ternyata
sintak ini nggak berhasil ya. Jadi kalau polanya sama, kita bisa gunakan ya, kalau polanya sama kita bisa gunakan sintak ini ya, tapi karena ini polanya nggak sama ya, ini karena polanya tidak sama, maka ya seperti saya bilang di sini polanya ada misalnya nih SMA 1 ini ada 2 IPA dan IPS, kemudian ini juga ada IPA dan IPS, SMA 3 ada, SMA 4 tambah satu lagi bahasa ya. Ini polanya tidak sama ya. Dengan pola yang nggak sama ini kita sulit untuk menggunakan sintak yang ini. Jadi kita akan merubah sintak ini menjadi dengan cara lain ya. Kita akan matikan dulu sementara. Ya, kita nggak gunakan dulu ya sementara ya. Kita akan menggunakan cara lain. Sampai di titik ini benar, tapi untuk uji coba kita matikan ini dulu ya, jadi supaya waktunya lebih singkat. Kita hanya buka page yang pertama aja yang jumlahnya 25 ya. Selanjutnya kita menggunakan sintak ini ya, jadi kita buat konstanta, kita bikin konstanta panjang baris ya. Kita akan cek di sini ada berapa banyak barisnya ya. Selanjutnya kita cek untuk yang pertama dulu ya, yang di sini. Kalau kita klik, kita cek selektornya ya. Kalau kita cek selektornya ini tabelnya mulai dari nomor 3 ya. Kalau kita potong menjadi begini ya, tabel ini, tabel yang anak yang ketiga itu mulai dari sini ya. Kemudian kalau kita lihat ke 4 ya, kita lihat dia akan pindah ke SMA 2 ya. Kemudian kalau di 5 dia SMA 3 dan seterusnya ya. Sehingga kita tahu patternnya itu seperti ini polanya ya. Kita copy aja. Oke, selanjutnya kita gunakan sintak ini ya. Jadi kita menggunakan looping. Kita mulai dari let I, dimana startnya mulai dari 3. Tadi kita udah tahu ya, patternnya mulai dari 3. Kemudian N-nya itu adalah jumlah barisnya ya. Jadi kalau dia dinamis, kita bisa gunakan ini. Tapi kalau mau singkat juga bisa aja langsung kita tembak. Kalau misalnya kita tahu jumlah row-nya ada 115, mewakili 115 sekolah ya, kita bisa masukin 115. Tapi kalau dinamis kita menggunakan ini ya. Jadi kita harus deklarasikan dulu, kita hitung jumlah barisnya. Oke, setelah tahu jumlah barisnya, kemudian kita tambahkan dengan start row-nya ya. Karena kita mulai dari nomor 3, maka diakhirin di jumlah row plus 3. Tapi kalau row-nya mulai dari 1 atau mulai dari 0, ini rasanya tidak dibutuhkan ya. Oke, setelah itu seperti kita ketahui tadi, kita tahu patternnya. Oke, setelah tahu patternnya kita uji coba dulu satu ya, nama sekolahnya ya. Ya, seperti kita tahu tadi nama sekolahnya itu mulai dari tabel nomor 3 ya. Ini tabel ini kita bisa copy begini ya. Kita bisa copy begini. Kemudian kita paste di sini ya. Ya, seperti kita ketahuin tadi bahwa kita mulai dari start row nomor 3, maka ini kita bisa ganti menjadi begini ya. Ini yang ke I ya. Yang ke I itu maksudnya yang ke ini ya. Jadi mulai start row kan nomor 3, jadi ini tabel nomor 3 ya, dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa hapus yang ini. Oke, selanjutnya kita bikin seperti ini sintaknya ya. Kita bikin array dulu di sini, atau objek ya, bikin objek dulu. Ini kita namakan
Ya, kita bikin satu objek namanya data, kemudian datanya kita push, yang kita push isinya adalah ini nama sekolah ya, atau bisa ya begini juga boleh ya. Oke, ini karena jumlahnya banyak kita buat begini ya. Anda juga bisa bikin begini juga boleh ya. Jadi alternatif 2 ya. Alternatif 2 Anda bisa menggunakan begini, langsung kita masukkan di sini ya. Ini kalau jumlah ininya sedikit, variabelnya sedikit ya, kita bisa menggunakan ini ya kalau variabelnya sedikit ya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama adalah ini, cara kedua adalah ini. Kalau jumlah variabelnya cuma satu, oke, tapi kalau jumlahnya banyak ya, contoh di sini jumlahnya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian yang bahasa lagi 10, 11, 12, 13 ya. Karena banyak variabelnya, maka kita gunakan yang ini ya, versi yang ini ya. Ya. Oke, begini ya. Nah, selanjutnya kita keluarkan ya datanya. Kita keluarkan datanya, kemudian kita akan cek kalau dia berhasil. Dia akan ya, kalau berhasil dia akan mengeluarkan semua nama sekolah ya, dari nomor SMA 1 sampai SMA 25 ya, karena hanya page sampai 25 aja ya. Seperti kita tahu, ini kita sudah matikan ya. Kalau kita nyalakan di sini, maka jumlah sekolahnya ada 115. Kita cek dulu aja hasilnya seperti apa ya. Chromium dibuka, kemudian masuk ke URL-nya ini, kemudian ya, oke, kita lihat apa yang salah ya. Trim ya, trim ini ada salah ya, it's not a function. Kita cek trimnya ada di mana. Ya, kita keluarkan dulu deh, begini deh. Kita lihat sekali lagi. Buka Chromium, masuk ke URL-nya, kemudian buka isinya, terus kita scrap. Oke, ya ini keluar semua ya, sudah oke ya. Nah, tadi untuk menghapus ini kita menggunakan trim ya, di sini menggunakan trim. Ini mungkin ya, kita lihat aja ya, kita tes apa yang terjadi. Ya, oke ya, berhasil ya. Jadi tadi ada salah sintak, kita buat seperti ini. Rasanya kita bisa hapus ini ya, width-nya 2 kali. Kita tes lagi ya. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan untuk ya, kita akan kembangkan untuk ini ya, jurusannya, kemudian nilai-nilainya seperti apa ya. Kita copy yang tadi kita tandain aja supaya cepet ya. Kita copy begini. Ini kita gunakan supaya kita tidak perlu coding ulang ya. Kita percepat aja ya. Oke, kita tes ini dulu ya, IPA-nya dulu aja, supaya kalau ada error kita tidak nunggu terlalu lama.
Selanjutnya kita kembangkan untuk yang IPA ini, kita lihat selektornya ya, yang ini ya, copy selektor ya, rasanya mulai dari sini cukup ya. Dan ini tabel ketiga, kita copy aja ini satu blok ini, lalu kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yang ini kita ganti ya, ya supaya dia dinamis ya, begini ya. Oke, selanjutnya untuk nilai terendahnya ya, untuk nilai terendahnya kita gunakan yang selektor yang ini, dimana tabel yang ketiga ini kita ganti menjadi begini ya. Dan seterusnya saya percepat ya. Oke, setelah kita percepat ya, kurang lebih jadinya begini ya. Jadi untuk yang IPA itu kita menggunakan selektor ini, dimana di sininya dinamis ya, tabel yang ketiga dan seterusnya ya. Ini juga sama. Selanjutnya kita masukkan di dalam DT ya, kemudian datanya kita push ya. Kita push itu maksudnya kita tambahkan terus, kita looping tambahkan terus ya. Kemudian setelah ini selesai, kita keluarkan hasilnya ya. Kita tes aja, nanti kalau berhasil dia akan keluar nama sekolahnya, kemudian ada jurusannya IPA misalnya, terus kemudian nilai terendahnya berapa, tertingginya berapa, rata-ratanya berapa dari SMA 1 sampai 25 dulu ya. Kita tes aja, kita simpan dulu ya. Oke ya, ini berhasil ya, nama sekolahnya, kemudian jurusannya, nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, rata-rata jurusannya apa. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan untuk IPS ya. Caranya sama ya, saya percepat aja ya. Oke, setelah kita percepat, kita tes lagi. Ya oke, berhasil ya, nilai IPA, kemudian nilai IPS-nya berhasil. Kemudian sekarang kita menggunakan yang bahasa. Yang bahasa kita harus menggunakan if statement ya. Ya, saya percepat aja. Jadi pertama kita akan cek dulu elemen bahasanya ya di sini. Ya, kita akan cek di sini ya. Ini kebetulan bahasa, kita copy selektornya, kita paste ya. Ini artinya kalau tabel yang ke-6 ini artinya di SMA 4 ya. Kan kita mulai tahu tadi mulai dari 3 ya, 3 itu SMA 1 dan selanjutnya ya. Jadi kita copy aja ini, kemudian kita masukkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat polanya ya, Anda lihat sendiri ya, ini sama, ini diisi dengan I ya. Yang I itu yang kalau yang untuk tabel yang SMA 1 kan tidak ada bahasanya nih, kita cek elemennya. Kalau elemennya itu tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka kita isi jurusan bahasanya dengan seperti ini ya. Kita cuma mengganti posisi yang ini 2 ini ya, row yang kedua kita ganti row yang ketiga. Selanjutnya diisi untuk jurusannya, kemudian nilai terendahnya dan tertingginya, terus rata-ratanya berapa. Terus bila tidak sama dengan 0, artinya kalau dia else-nya itu berarti kalau ini ada kita isi dengan ini, kalau ini nggak ada ya dikosongin semua. Oke, selanjutnya di sini kita copy aja, kita tambahkan di sini ya, begini ya. Selanjutnya kita akan running, kita lihat hasilnya seperti apa ya.
Ya, sekarang kelihatan ya ini ya. Ini contohnya SMA 25 ini bahasa nggak ada. Yang kita tahu SMA 4 tadi ada ya. SMA 4 SMA 14 8 ya, ini 4 ya. Nih SMA 4. Ini IPA-nya, kemudian ini untuk grup IPS. Kemudian ada grup bahasa ya. Oke. Sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya kita akan nyalakan ini supaya dia akan scraping semua ya. Kalau yang tadi, yang ini, yang kalau ini kita matikan scraping dari nomor 1 sampai nomor SMA 1 sampai SMA 25. Selanjutnya kalau kita nyalakan, maka dia akan scraping semua ya, dari SMA 1 sampai 115. Oke, selanjutnya ini yang nggak dibutuhkan kita hapus aja ya, biar nggak nambahin jumlah row-nya. Oke, sekaligus kita akan simpan ke dalam CSV ya. Ya, kita harus nambahkan di sini object to CSV. Ya, kita bikin konstanta OTC ini memanggil library-nya daripada object to CSV. Kemudian setelah itu di sini ya datanya ya, ini Anda bisa lihat di ini ya, di npm object to CSV caranya ya. Kita juga ikutin sintaksnya itu. Kemudian kita akan simpan di folder yang sama dengan nama statistik CSV, karena kita scraping data yang statistik ya. Kemudian kita close setelah itu ya. Ini bisa kita keluar ya, boleh beginilah ya. Kita simpan, kita running, nanti kalau jalan maka dia akan muncul satu file namanya statistik CSV di sini ya. Oke, ini buka situsnya ya, kemudian kita klik yang angka 1000 sehingga ter-scraping semua, sehingga semua SMA muncul. Setelah itu kita scraping ya, selesai ya, cepat sekali ya. Oke, selanjutnya kita cek aja. Nah, ini ya, semua ada oke ya. Selanjutnya kita akan periksa ya. Kita buka aja di Excel ya, datanya yang ini ya, kita klik 2 kali, kita buka. Oke, setelah kita buka, kita rapikan ya biar enak dibaca ya. Oke, begini boleh ya, kita tambahkan number aja ya, nomor mulai dari 1, 2, kemudian kita klik 2 kali ya. Jumlahnya ada 115 SMA ya. Sebenarnya nggak pakai nomor juga nggak apa-apa, karena SMA 1 itu mewakili nomor 1 ya. Oke, kita hapus aja deh. Oke, selanjutnya kita periksa ya. Kita random aja yang ada bahasanya ya. Contohnya ini, kita random di SMA 18 ya. Oke ya, kita buka dari sini, kemudian kita cari SMA 18 ya. Oke, pertama untuk IPA nilai terendahnya adalah 5997 ya. Kita bikin side by side aja beginilah. Ya, kita bikin side by side. SMA 18 ini nilai terendahnya 5997, kemudian nilai tertingginya 6135, kemudian 6056. Oke, kemudian untuk yang IPS ya, untuk IPS 6027 sama, 6435 sama, 6140 sama. Selanjutnya untuk bahasa ya 5966 sama, 6337 sama, 6134 sama. Oke, dengan demikian hasil scraping kita sama persis seperti aslinya ya dari cek random tadi. Oke, rasanya pelajarannya cukup hari ini. Bila informasi ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.